Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallahur rafi'ul hakam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asraful anam, salawatullahi wassalamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisani. Sadaqallahul adzim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini kita kembali bisa bermuajahah di sela-sela kesibukan kita sehari-hari, dan pada sore hari ini saya mendapatkan jadwalnya harusnya minggu kemarin ya. Maksudnya saya minggu kelima ibunya untuk kajian parenting. Kalau kita mengamati fenomena yang berkembang di masyarakat saat ini, ibu-ibu, kemarin juga sudah dibahas oleh Ustadz Ucu ya, bagaimana saat ini kondisi anak-anak kita banyak sekali mengalami berbagai problem di berbagai tempat ya, terutama di sekolah bahkan ternyata. Kita lihat beberapa kasus bullying ya, kemudian kasus anak loncat. Kira-kira penyebabnya apa ibu-ibu? Kemarin kan dibahas tuh sama Ustadz Ucu. Gara-garanya apa? Gara-gara anak stres katanya Bu, terlalu banyak beban beratnya. Tapi saya sangat tidak setuju ketika dikatakan bahwa udahlah PR itu dikerjakan oleh orang tua. Itu mah sambil bergurau ibu-ibu, jangan serius. Ibu-ibu mah serius, oh kitunya entos aku berarti kerjakan. Jangan ya Bu ya, ada beberapa tips. Kira-kira ibu-ibu, apa sih penyebab anak-anak kita menjadi stres? So, ibu sekarang kalau ibu stres karena apa biasanya Bu? Karena apa? PR, cina. Kalau anak-anak mah karena PR menghadapi ulangan ngadadak stres ya. Kemudian apalagi ditekan sama orang tua juga harus ranking 1 cina, stres. Anaknya banyak tugas juga stres. Kalau ibu-ibu biasanya apa Bu? Nggak punya uang akhir bulan stres cina Bu ya. Katingali wajahnya wajah stres ngumpul soalnya tanggal 30 sekarang akhir bulan ya. Nah, kalau kita lihat penyebab stres ibu-ibu, penyebab stres pada anak-anak ya, atau pada remaja, pada anak-anak terutama pada anak remaja. Pertama, bisa karena masalah pelajaran di sekolah. Ya, pelajarannya terlalu sulit, pelajarannya terlalu banyak, pelajarannya hese dikuasai, itu membuat anak-anak kita stres. Kemudian juga bisa karena masalah hubungan dengan orang tua, ibu-ibu membuat stres. Paseawai jeung ibu. Ya, selalu tidak cocok, anaknya pengen ini, ibu pengennya ini. Anaknya ingin ini, ibunya pengen ini, bapaknya pengen ini. Nah, melihat ibu dan bapak stres, juga melihat ibu dan bapak berantem terus, beda pendapat, anak juga ikut stres. Jadi penyebab stres pada anak itu bisa karena pelajaran di sekolah, bisa juga karena hubungan dengan orang tua. Juga bisa karena persaingan dengan saudara, hati-hati Bu.
ya dengan kakak, kakakna ranking hiji, ari adena misalnya tidak bisa ranking, stres itu Bu buat adiknya. Apalagi kalau kemudian kakaknya orang tua membandingkan tuh tingali si AA mah ranking hiji. Stres Bu itu teh ke anak teh. Padahal maksud kita mah kan memotivasi ya supaya anak kakaknya juga adiknya melihat kakaknya yang berprestasi. Tapi ternyata itu juga bisa menimbulkan stres, Bu. Kemudian juga kalau sudah remaja mungkin masalah dengan teman, Bu. Ya, kalau bukan dengan pacar atau dengan teman dekat gitu ya, atau dengan sahabat mungkin. Ya, biasanya anak-anak misalnya biasanya bersahabat bertiga, tiba-tiba yang ini misalnya dekat dengan itu jadi stres juga kehilangan teman. Nah, jadi juga bisa karena tadi masalah teman, pas saya dengan teman sehingga jadi tidak akur misalnya. Itu juga bisa menyebabkan stres pada anak. Nah, sekarang kira-kira Ibu bisa melihat ketika anak stres gejalanya apa, Bu? Ya? Membangkang, apalagi Bu? Nah, Ibu harus ya, saya berikan beberapa tip bagaimana cara mengatasi, membantu anak-anak kita stres. Dan yang pertama adalah kenali, peka terhadap tanda-tanda stres yang terjadi pada anak. Itu yang pertama. Jadi kalau kita melihat ada perubahan perilaku pada anak, kenali bahwa mungkin anak kita itu sedang mengalami stres. Ya, apa cirinya? Pertama, anak kelihatan sangat lelah, capek gitu Bu. Ya, nah itu hati-hati. Tiba-tiba anak kelihatannya teh capek pisan, mungkin itu dia sedang stres. Ya, kemudian juga mungkin ibu melihat anak murung tiba-tiba, biasanya ceria gitu ya, tiba-tiba anak cicingan murung, hati-hati Bu, itu juga pertanda bahwa anak kita pokoknya ada sesuatu yang lain ya dari sikapnya, itu waspadai, itu sebagai tanda-tanda anak kita mengalami stres ya. Kemudian marah-marah Bu, ambek-ambekan budak tetep puguh-puguh, misalnya datang di sekolah ditanya iya ngambek, disuruh makan ngambek gitu. Nah itu juga marah, jadi ekspresinya bisa dalam bentuk marah, bisa tadi justru sedih juga kelihatan ya, murung kelihatan sedih gitu, kelihatan ngalamun, atau juga kelihatan gelisah. Nah, ketika kita melihat ada gejala-gejala lain pada diri anak, maka kita komunikasikan dengan anak. Ya, lihat, kemudian kita komunikasikan. Misalnya jangan tanya kenapa kok marah-marah, jangan ya Bu ya. Wah, sepertinya anak mama sedang kesel nih, misalnya gitu. Jadi pahami bahwa anak kita sedang kesel mungkin. Wah, anak mama lagi marah nih, marah sama siapa ya? Kalau kita kelihatan sedang sedih, apa ya yang membuat anak mama sedih gitu ya, sehingga dia merasa oh ternyata mama tahu kalau saya sedang ada masalah gitu, sedang tidak enak hati ya. Nah gitu, jadi kenali itu dan kemudian kita berikan perhatian khusus kepada anak kita yang sedang mengalami gejala-gejala itu. Kalau sedang marah, terimalah pelampiasan marahnya. Jangan kamu teh kunaon sih ambek-ambekan, jangan tambah stres nanti Bu ya. Atau misalnya dia ngelamun, misalnya kita godain ya, sehingga dia tersenyum gitu, ngabodor lah ibu teh, tara ngabodor ge, cari apa ya yang bisa membuat anak kita tersenyum gitu. Nah itu buat, sehingga itu langkah yang pertama. Jadi kenali dulu gejala-gejalanya. Oh anak saya nih kayaknya sedang stres nih. Nah kalau kita sudah tahu apa penyebabnya, maka kita usahakan untuk mengatasi atau untuk mencari penyebabnya itu dan untuk mengatasinya. Ya, kalau misalnya dia penyebabnya itu misalnya karena oleh temannya misalnya, maka
kita jadilah kita pendengar yang baik untuk curhat anak kita. Misalnya anaknya ngadu, mama teman aku kok hari ini baut misalnya gitu, marah-marah sama aku kan nggak suka misalnya gitu. Ya, maka kemudian wah setiap orang juga bisa marah. Oh marah ya, kamu nggak enak ya kalau dibilang marah. Jadi kita harus mengiyahkan, ya, menerima apapun kondisi anak kita. Jangan ditentang, beren kamu nah jangan Bu ya. Tapi terima anak kita ngadu apa, bisa cerita sama mama. Nah gitu. Jadi dipancing supaya dia mau bercerita. Karena bercerita itu bagian dari melampiaskan emosi. Kalau tidak bercerita dia pendem terus Bu. Tapi kalau dia ungkapkan dan dia mendengarkan tanggapan kita yang membuat hatinya enak, minimal stresnya berkurang. Gitu. Ya, jadi kenali tanda stres, kemudian yang kedua tadi cari penyebabnya, dan kalau sudah ketemu apa penyebabnya, maka kemudian kita upayakan agar penyebabnya itu hilang. Ya, gitu. Kemudian selanjutnya adalah menjalin kerjasama yang baik dengan guru. Nah, kalau misalnya ibu tahu nih, wah kayaknya ini pulang sekolah nih anak kita stresnya, maka kita komunikasi dengan guru. Ada apa nih, Bu? Tadi di sekolah ada apa ya? Ada yang terjadi nggak dengan anak saya gitu misalnya? Kok tiba-tiba anak saya murung misalnya, atau tiba-tiba anak saya marah gitu, sehingga terjalin komunikasi yang intens dengan guru. Ibu harus punya nomor gurunya, sekarang mah gampang ya, harus punya nomor gurunya biar kalau ada apa-apa ibu mudah mengkomunikasikannya, ya gitu. Nah kemudian tadi jadi kerjasama dengan guru ya, tanyakan apa yang terjadi di sekolah gitu, sehingga kita bisa mengetahui, oh anak saya tadi di sekolah terjadi itu, maka kita pun tahu apa yang akan kita lakukan ya di rumah. Kemudian yang ketiga, bantu anak untuk tidur rileks ibu-ibu. Jadi usahakan ketika anak kita sudah menunjukkan itu, bantu dia kalau dia belum makan maka suruh makan dulu, beri makanan yang sehat ya, kasih susu, kasih telur, pokoknya bergizi makannya. Ulah dipasihan cireng hungkul dakar resepna atau seblak, wah hati-hati. Tapi berikan minuman makanan yang bergizi biar energinya untuk berpikir tumbuh gitu. Kemudian setelah itu nanti baru kemudian usahakan agar anak itu istirahat. Karena setelah istirahat, maka dia akan mudah untuk kembali pulih gitu ya. Nah, jangan sampai anak-anak kita itu kekurangan waktu, tidak cukup tidurnya gara-gara stres. Ya, ada beberapa hal yang berbahaya ketika anak kita terlewatkan tidurnya, ibu-ibu. Ya. Penting anak kita untuk mendapatkan tidur yang cukup, waktu tidur yang cukup. Karena kalau tidak, maka ada beberapa hal yang terlewatkan ketika anak kita kurang tidur. Misalnya ketika anak kita sudah cukup tidurnya, maka dia akan mudah untuk kembali berpikir jernih gitu ya. Jadi sesudah dia tidur, maka dia akan kembali metabolisme tubuhnya gitu. Kemudian juga dengan tidur itu juga anak memiliki ikatan emosional yang kuat dengan keluarga. Karena saat anak tidur itu biasanya anak bermimpi, ibu-ibu, ternyata mimpinya apa? Memimpikan keluarga, itu ya, memimpikan bertemu, main dengan keluarga gitu. Sehingga dia kembali untuk pulih ya. Menurut salah seorang ahli bahwa ketika anak kita tidur itu dia akan menyimpan apa yang diterimanya. Jadi dia ketika tidur itu memorinya itu akan memisahkan mana yang harus dia simpan, mana yang harus dia ingat, mana yang harus dia buang. Itu ketika tidur ternyata terjadinya.
ya, sehingga dia akan hilang, apa yang tidak dibutuhkan itu akan hilang kalau sudah tidur gitu. Nah, sehingga anak itu sebaiknya tidur, anak usia 7 sampai 11 tahun itu bagus tidur, ya, tidak, dari hasil studi dipilih terhadap anak ini, anak yang tidurnya cukup di usia 7 sampai 11 tahun itu memiliki, nih hasil penelitian ahli, memiliki kecenderungan nilai matematika dan nilai pelajaran-pelajaran fisika, matematikanya itu tinggi, gitu ya. Jadi sangat bagus. Kemudian yang kedua, ketika anak cukup tidur, maka pertumbuhannya juga akan bagus, nambah jangkung, Bu, nambah tinggi, ya. Nah, menurut Kahneman, salah seorang ahli ortopedi, bahwa tulang itu sebagian besar mengalami pertumbuhan itu pada saat di malam hari, gitu, yes. Jadi ketika mereka berbaring, katanya itu mereka tidak kaki dan tangannya itu tidak tidak mempunyai beban. Kan kalau kita duduk atau berdiri itu dia terbebani kaki dan tangan itu, sehingga untuk bisa bertambah tinggi itu menjadi agak sulit, gitu ya. Nah, maka ketika tidur itu bebas katanya, sehingga pada saat malam hari itu maka anak itu mengalami pertumbuhan tinggi badan pada saat tidur di malam hari. Jadi antara jam 11 sampai jam 2 malam terjadi pertumbuhan tulang, ibu-ibu, karena anak tidak mengalami beban tadi kalau ketika sedang tidur. Kemudian yang ketiga juga meningkatkan tadi ya, meningkatkan ikatan dengan keluarga dan teman. Jadi ketika sedang tidur itu ternyata mereka bisa bermimpi, mimpi main-main gitu dengan temannya, mimpi dengan mamahnya, dengan ayahnya, dan itu ternyata memperkuat emosi anak, ya gitu. Kan kalau kita suka biar tidak mimpi, bukan biar tidak mimpi, tapi biar tidak mimpi buruk, ya. Jadi kalau baca doa itu memang aturan-aturan untuk sebelum tidur kita terapkan, tapi bukan berarti supaya tidak bermimpi, tapi supaya bermimpi indah, kan gitu, gini, mimpi yang indah. Karena ternyata kalau anak tidur dan bermimpi indah, pulas mimpi indah, itu ternyata bisa menumbuhkan tadi emosi positif, ya gitu. Kemudian anak yang tidurnya cukup, maka dia akan mempunyai metode makan atau metabolisme makan yang cukup pula, yang bagus pula. Karena ketika sudah tidur itu akan lapar biasanya. Nah, kalau lapar maka dia akan makan, dan untuk yang selanjutnya pola makannya juga akan menjadi teratur, katanya gitu. Kemudian juga dengan tidur, nah, itu kualitas tidur yang berkualitas itu akan menyebabkan anak fokus. Jadi kalau kurang tidur itu jadi kurang fokus dalam menerima pelajaran. Tapi kalau anak tidur cukup, maka dia akan fokus, ya, fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru, fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua. Kemudian selanjutnya dengan tidur yang cukup juga jantung akan menjadi sehat, ya. Karena tidur yang cukup itu melindungi anak dari tekanan darah tinggi, ya, jadi tidak stres tadi karena rileks, ya, sehingga kalau anak rileks tekanan darah tingginya juga bagus, kemudian resistensi insulinnya juga bagus, dan terhindar dari resiko penyakit jantung. Sekarang banyak anak-anak yang masih kecil itu sudah terkena gagal ginjal, ya, sudah terkena jantung. Gara-gara apa? Gara-gara pola tidurnya yang tidak bagus, kurang tidur. Anak-anak itu perlu waktu tidur 11 sampai 10 jam, ya, 10 sampai 11 jam setiap malamnya. Kemudian anak yang cukup tidur juga tidak gampang sakit, ya, karena ketika tidur di malam hari, otak anak itu melepaskan bahan kimia yang berkontribusi terhadap perbaikan sistem imun. Ya, jadi ketika anak tidur itu ada zat kimia
yang dikaitkan dengan kadar kortisol yang lebih tinggi. Jadi sehingga anak itu mengeluarkan zat imun ketika dia tidur di malam hari. Nah, itulah kenapa kemudian anak butuh tidur ya, sehingga ketika dia sedang stres itu diusahakan dia mengalami waktu tidur yang cukup itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah tadi pertama kenali apa yang menjadi penyebab stres, kedua usahakan tidur yang cukup ya. Kemudian yang ketiga manajemen waktu. Usahakan kita membantu anak untuk mengatur waktu ya, waktu anak agar anak itu tahu kapan waktunya tidur. Nah, ini bukan berarti kita kemudian menetapkan aturan jam sekian harus tidur, jam sekian harus makan, jam sekian ke sekolah. Tapi berikan justru waktu yang fleksibel kepada anak. Sehingga anak tuh tidak merasa terkekang gitu ya. Anak-anak sekarang itu jadwalnya sangat padat ya, sangat penuh, sehingga kita perlu untuk membantu anak mengatur waktunya, kapan dia waktunya tidur, kapan waktunya istirahat. Itu kita yang kemudian menggiring mereka untuk bisa mengatur waktu. Tapi biarkan mereka, misalnya jam sekian dia tidak bisa mengerjakan ini, tapi apa dulu yang bisa dia kerjakan itu. Jadi harus fleksibel dalam membantu anak mengatur waktu. Ya, misalnya ada waktu 2 jam nih untuk belajar, misalnya 15 menit 15 menit anak untuk mengulang pelajaran di sekolah, 15 menit misalnya nanti untuk mengerjakan PR misalnya gitu. Jadi PR itu sehingga tidak dikejar deadline. Pas begitu besok mau ini baru misalnya anak ngerjakan, sehingga itu yang membuat anak kita stres. Tapi kalau sedikit-sedikit dicicil mengerjakannya itu tidak akan stres. Juga kalau misalnya anak kita belajar mau ulangan, kalau pas mau ulangan besok anak baru belajar itu pasti stres, tidak akan masuk. Nah, itu kemudian kita bantu agar anak kita itu belajarnya dicicil, ngerjakan PR-nya dicicil. Tiap hari ada waktu untuk ngerjakan PR, ada waktu untuk mengulang pelajaran misalnya. Nah, juga ada waktu untuk yang lainnya ya. Kemudian yang ketiga, memeriksa PR. Nah, ini Bu yang tadi kemarin saya nyikan, jangan sampai PR itu dikerjakan oleh oleh ibu ya, karena cina biar tidak beban. Nah, memang sekarang ini diusahakan guru itu menjadi sahabat anak, tidak memberi banyak PR di rumah ya, tapi melatih anak untuk disiplin sebetulnya, untuk mengulang pelajaran sebetulnya. Kenapa dia diberikan PR? Tapi ketika sifatnya PR, maka itu menjadi beban bagi anak. Nah, jadi bantu dia untuk mengingatkan ada PR atau tidak, dan tidak dikerjakan di deadline waktu. Tapi kita siapkan kalau ada PR dikerjakan sedikit-sedikit, misalnya begitu. Kemudian ketika ada PR, bantu memeriksa. Jadi kalau anak sudah mengerjakan, kita periksa gitu. Jadi ketika nanti diperiksa oleh guru, minimal dia sudah tenang bahwa PR-nya itu sudah diperiksa oleh orang tuanya, sehingga kemungkinan untuk salahnya kecil gitu ya, kecuali orang tua lagi tengarti cina geningan, tengarti boro-boro gitu ya. Maka upayakan kita mencari orang yang bisa membantu. Ya, jangan dipaksakan, tetiasa yuk, Nah, misalnya cari orang yang bisa membantu anak kita membimbing mengerjakan PR-nya, sehingga dia lebih tenang gitu. Karena ini mah kan tujuannya juga untuk mengurangi agar tidak stres ketika mengerjakan PR. Kalau ada yang membantu mengerjakan PR, biasanya, nah misalnya dibantu ya, dibantu tidak berarti dikerjakan. Ya, tapi didampingi gitu. Ketika anak mengerjakan didampingi, kemudian diperiksa oleh kita, ya, diperiksa oleh
kita, oleh orang tua. Jadi nanti anak tuh pas mau diperiksa sama bu guru tuh udah tenang, kemarin udah diperiksa kok sama orang tua gitu. Dan kemudian juga jangan sampai kita menekankan, membebankan bahwa PR anak itu harus menjadi yang terbaik gitu. Yang penting anak punya tanggung jawab untuk mengerjakan PR dan anak mengulang pelajaran. Sebetulnya itu tujuan dari PR. Jadi jangan dibebankan misalnya pokoknya harus 10 nilai PR-nya, harus ini, nggak usah. Kita ini kan yang penting anak kita punya kesadaran untuk mengerjakan PR, dan PR itu sudah di kita bantu gitu ininya, diperiksa, wah sudah hebat, ini sudah bagus gitu. Jadi memotivasi anak untuk percaya diri begitu diperiksa oleh guru, misalnya nanti anak kita sudah percaya diri. Tapi ketika misalnya anak PR-nya tuh salah, misalnya menurut kita, ya teh salah kumaha, dek kita periksa lagi yuk gitu. Jangan iya masih salah gitu ya, sehingga anak merasa wah tuh kan kalau dikerjakan sendiri masalah cina gitu. Tapi kita bantu, yuk kita periksa lagi coba sama mama, kita lihat buku sumbernya yang mana misalnya gitu, kita tunjukkan buku sumbernya atau ininya yang, jadi jangan ini deh harusnya ini, tidak langsung seperti itu diberitahu, tapi kita tunjukkan bagian mana yang sah itu kita ini kan, misalnya mana coba kita lihat lagi bukunya, padahal kita sudah tahu jawabannya, tapi kita coba biar anak kita yang membaca gitu ya, membaca sendiri, oh iya ya ini ternyata ini, nanti dia akan merasa oh dia bisa mengerjakan sendiri, dan dia juga ketika salah itu tahu gitu bagian mana yang salah, dan dia bisa mengoreksi sendiri, karena tujuan dari diberikan PR itu sebetulnya itu untuk membantu anak mengulang pelajaran. Jadi nanti pas ujian tidak stres karena harus menghafal, karena dia sudah hafal, sudah tahu gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah pertimbangkan jumlah kegiatan anak. Jangan sampai anak itu full sekali dari pagi sekolahnya full day. Nanti sore harus ngaji misalnya. Malam mengerjakan PR, itu akan sangat berat buat anak kita. Ya, sangat berat. Jadi usahakan agar anak-anak tidak over schedule ya, tidak terlalu full kegiatannya. Nah, misalnya anak kita sekolah dari jam berapa sampai jam berapa, maka dia harus punya waktu untuk istirahat dulu tadi, istirahat, dan kemudian juga harus punya waktu untuk relaksasi. Jangan kegiatannya untuk belajar semua, kasihan ya, karena bermain itu bagian dari relaksasi anak. Dia punya waktu untuk bermain, dan harus punya waktu untuk bergaul dengan teman-temannya. Jangan biarkan anak di luar mah bisi kumaha onam nanti paseat ya gitu ya, kemudian jadi bergaulnya jadi tidak bagus. Nah, kalau untuk anak-anak itu bagus bergaul dengan siapapun. Jadi biarkan dia merasakan bergaul dengan anak yang baik gitu ya Bu ya, sebenarnya kurang anu bengal, anu lungguh gitu. Biar dia belajar bagaimana cara bergaul dengan berbagai orang. Nah, biasanya kita itu cenderung memilihkan teman untuk anak. Ya, tong ameng jeung si eta mah galak, bisa kaciwit. Nah gitu, jangan Bu. Karena ketika nanti sudah dewasa, anak itu hidup bertetangga itu tidak semua tetangganya itu baik. Kalau tidak dilatih sejak kecil untuk menghadapi berbagai tipe orang, maka dia akan stres nanti sudah dewasa stresnya. Tapi kalau sejak kecil dia sudah terbiasa mengalami stres, ternyata jeung si ieu mah kudu siap nangkis misalnya gitu. Dengan ini mah dia yang harus aktif misalnya gitu. Nah, itu nanti ketika dia dewasa, dia bertetangga dengan siapapun dia bisa menyesuaikan diri. Berteman dengan siapapun dia akan mampu untuk menyesuaikan diri. Jadi dilatihnya itu harus sejak kecil. Jangan sejak kecil bergaulnya dengan orang-orang yang baik semua, sehingga dia tidak pernah merasakan bagaimana rasanya bergaul dengan orang yang tidak baik gitu, tidak pernah mengalami konflik-konflik kecil. Nah, konflik-konflik kecil yang terjadi pada anak-anak itu diperlukan untuk tadi melatih stres kecil. Jadi ketika misalnya dia pengen mainan itu, ternyata nggak dikasih sama temennya, itu adalah stres kecil yang dilatihkan kepada anak. Kalau anak tidak bergaul dengan orang lain, dia nggak akan pernah merasakan begitu. Tidak akan pernah merasakan nyeri hati. Nyeri hati itu perlu Bu untuk anak-anak.
Karena kalau sama ibu pasti apa yang diinginkan itu pasti akan dikabulkan terus. Ya, tapi ketika dia bergaul dengan temannya, anak tuh akan merasakan sama temennya dibohongin misalnya, kemudian digalakin, tidak dipenjemin mainan. Nah itu perlu untuk anak-anak, agar anak-anak kita terbiasa, oh duh kieu geuning nyeri hate teh kan gitu ya. Kan tidak bisa kita ngajarin, nah nyeri hate teh kieu nya. Nah nggak bisa gitu. Terus digalakin orang misalnya itu nggak bisa kita ajarin. Nanti kalau misalnya kamu dipukul, kieu tah nggak bisa. Tapi itu akan refleks muncul dengan sendirinya melalui pergaulan. Jadi berikan waktu anak untuk main bola sama teman-temannya, untuk hujanan misalnya, untuk kotor-kotoran. Makanya iklan di televisi itu tuh, kotor itu bagus katanya ya. Karena memang itu bagian dari yang harus dilewati oleh anak. Kalau anak tidak pernah melewati itu, nanti akan terjadi tadi hambatan-hambatan ketika remajanya. Kenapa banyak anak remaja yang kemudian tidak bisa bergaul? Karena waktu kecilnya terlalu protek sama orang tuanya. Apapun selalu disiapkan, kemana-mana selalu didampingi, sehingga begitu dia harusnya sudah lepas sendiri, kan orang tua tidak akan selamanya bisa mendampingi 24 jam, apalagi anaknya lebih dari satu, ya pasti beralih ke anak yang lebih kecil dan anak harus sudah mandiri. Maka itu harus dibiasakan sejak kecil. Nah, jadi atur waktu anak itu, ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk sekolah, ada waktu untuk bermain. Juga ada waktu real time untuk screen time, untuk nonton Bu. Ya 1 jam lah, 2 jam untuk anak itu boleh anak screen time untuk nonton 2 jam. Apakah nonton melalui YouTube ataukah nonton melalui televisi atau apapun. Boleh, tapi itu waktunya kita atur. Misalnya apakah kita dampingi, harus ada kesepakatan jam berapa. Nah tadi berkaitan dengan waktu tidur yang harus cukup, jangan biarkan anak menggunakan screen time-nya itu di waktu mau tidur, menjelang tidur. Karena itu akan membuat matanya jadi tidak ngantuk. Ya gitu, jadi jangan sampai mau tidur anak disuruh nonton sambil tidur, jangan justru, tapi berikan di waktu-waktu tadi. Misalnya ketika anak sudah mengerjakan PR misalnya, berikan waktu untuk nonton dulu ya. Nonton apa silahkan, itu bisa kita sesuaikan tontonannya yang sesuai dengan usia anak kita. Main game misalnya, gamenya kita pilihkan game yang sesuai. Boleh Bu, itu perlu juga untuk anak yang sekarang. Jangan sampai karena kitanya fanatik nggak boleh main game, anak kita jadi ketinggalan ini sama temennya, jadi kuper batur ngobrol dengan temennya, ngobrolkan game ini anak kita bengong dengartieun, kita nggak pernah mengenalkan ya. Harus jadi ada juga screen time, waktu untuk menonton, apakah nonton TV ataukah nonton melalui YouTube atau apapun, atau main HP, main game, beri waktu, tidak apa-apa ya. Itu untuk sebagai bagian dari yang harus kita atur agar anak kita kegiatannya itu meskipun full, tapi dia ada waktu-waktu untuk rileks, ada waktu untuk berolahraga gitu, ada waktu untuk bergerak secara fisik, itu harus ada ya. Nah kemudian selanjutnya tadi tidur sudah, meriksa PR sudah, mempertimbangkan aktif bergerak. Nah ini Bu, harus ada waktu untuk anak aktif bergerak. Apalagi kemarin waktu kita pandemi ya, anak-anak kita kan di dalam gitu, nggak boleh kemana-mana. Itu harus tetap bergerak. Apakah dia bermain di halaman atau di rumah main bola, temenin oleh kita gitu ya, biar ibunya juga ikut bergerak. Kan biasanya ibu-ibu juga males ya bergerak. Nah kalau kita dengan anak mah minimal kita mau bergerak ya, ngambilin bola misalnya, main bola dengan anak, sepeda santai, jalan-jalan. Harus ada waktu anak untuk bergerak. Kenapa? Karena saat anak meloncat, saat anak bergerak, berlari, itu dia mengeluarkan hormon bahagia ibu-ibu. Jangan dikira, jadi kalau anak-anak cicing wae, bager da putra abi mah tara lulumpatan cicing weh, justru hormon bahagianya nggak pernah keluar. Ya, jadi kalau ibu melihat anak yang aktif, lompatan, itu hormon bahagianya sedang keluar. Jadi justru bagus untuk anak-anak ya. Ciling cingcat kaditu kadieu sae budak mah, mun ibu butut. Mun ibu incang-incing wae awon, tapi kalau anak-anak itu bagus ya. Jadi justru jangan dicarek kalau anak kita
banyak bergerak ya, usahakan justru ada, bahkan kalau misalnya dia kurang suka bergerak, misalnya ajak satu waktu kita untuk dia memang bergerak ya, yaudah kita main lompat tali misalnya, atau apa, main bakiak misalnya, atau apa, jalan-jalan, naik sepeda gitu ya, senam dan lain sebagainya, apa yang disukai oleh anak, agar anak ada waktu untuk bergerak. Jadi harus ada waktu aktif bergerak supaya juga menghilangkan menghilangkan obesitas juga ya. Banyak anak-anak sekarang kan badannya gemuk karena gizinya bagus tapi kurang bergerak rata-rata gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah family time. Harus ada waktu untuk berkumpul dengan keluarga ya. Apakah itu nanti sambil makan, misalnya makan malam, atau kita sediakan waktu untuk jalan-jalan bareng gitu. Tidak ada orang lain kecuali kita misalnya. Juga harus ada waktu untuk dengan ayahnya saja, dengan ibunya saja. Jadi jangan hanya untuk dengan ibunya, pada ayah nama sibuk, baik ayah ibu nak, nah enggak. Karena anak itu butuh figur ayah, dia juga butuh figur ibu. Sehingga kenapa terjadi banyak anak-anak yang kemudian lebih menyukai sesama jenis. Sekarang ini lagi marak Bu, luar biasa ya. Saya menangani beberapa kasus mahasiswa yang dia itu nyaman laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Banyak sekarang seperti itu gara-gara tadi tidak ada waktu untuk misalnya anak laki-laki bersama ibu gitu ya, anak laki-laki bersama ayah gitu. Jadi harus ada waktu, sisihkan waktu sehingga anak belajar. Kalau anak laki-laki dia ketika dia bersama ayah, maka dia akan belajar, oh ayah itu pekerjaannya seperti ini, ayah itu tanggung jawabnya seperti ini, perilaku laki-laki itu seperti ini. Dia belajar sejak kecil tentang figur laki-laki. Begitu juga dia belajar figur perempuan, figur ibu. Anak laki-laki dia harus tahu perempuan, biar nanti dia tahu ketika dia misalnya mengenal punya misalnya istri ya, nanti itu tahu, oh iya mama saya juga suka begini dulu. Nah dia paham karakter-karakter perempuan gitu, sehingga dia akan nyaman bersama perempuan, nyaman bersama laki-laki, nyaman karena dia pernah mengalami itu. Sejak kecil kita didik untuk paham tentang gender ya. Nah itu kita kenalkan gender itu. Kalau anak perempuan maka dia akan bicara tentang haid ya, tentang kesukaannya terhadap laki-laki, itu harus sama ibu. Dan jangan sampai sama ibu misalnya ketika anak kita masih kecil nih ya, masih baru remaja, baru kelas, sudah senang dengan lawan jenis, itu berarti mulai remaja nih anak saya, dan itu normal. Jangan kemudian dilarang ya, digebes sekolah heula, waka bogohan misalnya, waka suka, jangan dulu suka-suka sama laki-laki, jangan Bu. Karena ada juga kasus anak yang mengalami tadi tidak menyukai perempuan ya, laki-laki, itu gara-gara dulu waktu kecilnya sama orang tuanya begitu ya, kamu mainnya sama laki-laki katanya gitu, sehingga sejak kecil tuh terngiang begitu. Jadi saya nggak pernah Bu main katanya sama perempuan, dari kecil harus mainnya sama laki-laki. Jadi saya nggak nyaman main sama perempuan, padahal dia harus ya, karena kan nanti kalau menikah dengan perempuan bukan dengan laki-laki gitu. Nah itu, jadi adakan waktu untuk family time, dimana di situ nanti kita bisa cerita gitu ya, saling curhat, saling apa yang kita inginkan kita dengar gitu, apa yang diungkapkan oleh anak. Dan jangan lupa jangan suka mencela apa yang dikatakan oleh anak. Dengarkan saja Bu, walaupun kita mungkin tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh anak, tidak setuju dengan apa yang dipikirkan oleh anak, jangan dulu didebat. Tapi oh begitu ya, menurut kamu jadi harus begitu ya, misalnya ikuti aja dulu. Nanti kalau ada saatnya kita, tapi kalau mama kok punya pemikirannya begini gitu. Jadi sehingga anak tuh tidak merasa didebat, tapi oh mama kok beda ya pemikirannya dengan saya misalnya gitu. Nah itu nanti akan terjadi dialog. Kita kuatkan gitu bahwa apa yang dia lakukan itu, apa yang dia pikirkan itu tidak benar gitu. Tapi jangan pernah kita mengatakan itu salah gitu. Sehingga nanti dia akan berpikir, oh berarti kalau begitu biarkan dia sendiri yang mengatakan bahwa oh jadi kalau begitu saya salah ya Mas selama ini gitu. Sehingga dia bisa sadar seperti itu. Ya. Jadi salah satu cara untuk mengurangi stres itu adalah bercerita.
Jadi dia harus punya tempat untuk bercerita. Kalau dia mungkin tidak nyaman bercerita kepada ibu, mungkin kepada ayahnya, mungkin kepada kakaknya, atau mungkin juga boleh kepada temannya. Makanya harus pernah ada bergaul dengan teman juga. Cuman mungkin kita kalau sudah agak dewasa, kita perhatikan juga siapa yang menjadi teman dia, ya, biar kalau dia curhat tidak salah teman gitu. Jadi kita perhatikan juga. Tapi perlu anak kita punya teman, ya, maksudnya teman untuk dia curhat gitu, perlu, karena dia memang butuh untuk mengeluarkan unek-uneknya. Kadang-kadang dia kesel sama mama, tidak berani kan ngomong sama mama, mama aku kesel sama mama, enggak, tapi pasti dia ceritanya ke temannya. Aku tuh lagi kesel sama mama hari ini misalnya gitu. Nah itu perlu diungkapkan Bu, karena kalau tidak itu akan menumpuk terus dan lama kelamaan akan menjadi batu es yang meledak tidak terkontrol. Jadi kenapa kemudian Bu ya, kemarin misalnya ada anak yang dia itu kemudian dengan teganya menyiksa temennya, itu gara-gara apa? Itu gara-gara sebetulnya ada emosi yang terpendam, yang dia tidak bisa melampiaskan. Nah ketika kemudian tiba-tiba ada sarana untuk melepaskan, tiba-tiba dia di luar kontrol, kemudian dia lepaskan kepada temannya. Nah itu bahayanya kalau stres tidak terkelola, atau kalau emosi negatif bertumpuk dalam diri anak dan tidak tersalurkan. Nah, makanya tadi perlu aktivitas fisik itu juga untuk itu Bu, untuk mengeluarkan. Kalau misalnya anak kita sedang stres, kalau dia misalnya beraktivitas fisik itu bisa keluar tadi, karena kan ada hormon bahagia yang keluar, minimal bisa mengurangi stresnya itu, emosi negatifnya juga bisa keluar. Ya kadang-kadang saya misalnya menterapi anak yang sedang kesal itu cukup dengan misalnya diberikan kertas suruh dia berteriak, misalnya ayo masukkan ke situ, remas-remas kertasnya, teriak. Nah itu ternyata dia bisa keluar lewat itu. Jadi misalnya sambil jalan-jalan, ayo teriak-teriak misalnya gitu, jalan-jalan di pantai, ayo sini gitu. Nah itu tuh sebetulnya mengeluarkan emosi juga. Jadi itu bagus juga untuk anak-anak kita. Kan kadang-kadang kita kalau anak-anak jojorokan, gandeng kamu, kata tangga. Jangan Bu, mungkin saja anak kita sedang melampiaskan emosinya gitu ya. Cuman kita beritahu misalnya, Dek, teriaknya di kamar misalnya gitu ya, jangan di luar misalnya, biar orang tidak kaget sedang apa gitu teriak-teriak. Atau lewat lagu nyanyi misalnya gitu kan, kadang-kadang kita nyanyi nanti tengenahan jojorokan tepuguh, padahal dia sebetulnya mungkin sedang mengeluarkan emosi negatifnya. Jadi perlu ya untuk itu. Kemudian yang ke-8 adalah tetap bersenang-senang. Jadi anak itu tentu kemarin kan kata Ustadz Ucu, kudu bahagia, ya anak tuh kudu bahagia. Kalau dia bahagia aman sebetulnya, dia tidak akan terlibat narkoba, dia tidak akan mencari sesuatu yang negatif kalau dia merasa bahagia. Nah maka yang kita butuhkan adalah menjaga keseimbangan anak kita agar emosinya tadi bahagia. Jadi kalau misalnya dia menemukan hal yang negatif, maka kitalah yang kemudian harus mengimbangi dengan hal yang positif gitu. Jadi kalau misalnya dia sedang butuh, misalnya dia sedang murung karena temannya, maka kita posisikan kita menjadi pengganti temannya gitu. Kalau dia misalnya sedang kesal dengan ayahnya, maka kita posisikan kita menjadi ayahnya gitu, pengganti dulu ayahnya. Nah itu, jadi itu perlu Bu untuk menjaga agar anak kita tetap dalam kondisi bahagia ya. Karena kalau menurut teori cinta itu katanya bisa berkurang seperti halnya teko Bu. Teko itu berisi air. Nah setiap saat teko itu akan keluar ya, akan dituangkan. Dituangkannya itu dengan apa? Misalnya ketika dia bertemu dengan atau merasakan sebuah kekesalan, nah maka airnya itu berkurang gitu. Terus seperti itu, tangki cintanya itu berkurang. Siapa yang harus mengisi kita? Orang tua. Jadi harus kita isi dengan sentuhan, dengan kata-kata, dengan pujian, dengan motivasi untuk mengisi tangki cintanya yang semakin kosong. Jadi dalam diri kita itu ternyata Bu, setiap orang itu memiliki tangki cinta katanya kalau teori cinta ya. Yang di dalam tangki itu akan berkurang, sedikit-sedikit berkurang. Dengan apa berkurang tadi? Dengan hal-hal yang negatif. Ketemu kekecewaan berkurang, ketemu kesel berkurang, stres apalagi semakin berkurang. Maka itu harus selalu diisi.
Setiap hari diisinya dengan apa? Dengan cinta dan kasih sayang yang diberikan. Oleh siapa? Kalau kita oleh pasangan misalnya, maka perlu itu kita sewaktu-waktu meskipun sesibuk apapun misalnya, itu memperhatikan pasangan kita ya. Misalnya meskipun jauh lewat telepon, misalnya sudah makan atau belum, itu perhatian itu perlu ya misalnya. Atau tadi karena kosong juga, suami kita juga misalnya di kantor menemukan hal-hal yang mengecewakan, itu tangki cintanya berkurang. Kalau tidak diisi oleh kita, diisi oleh orang lain. Hati-hati ya. Ya makanya harus diisi oleh kita supaya tidak diisi oleh orang lain tuh tangki cintanya. Anak-anak juga sama. Siapa yang harus mengisi? Pasti orang tuanya, kita ayah dan ibunya. Kita isi lagi tangki cintanya dengan apa? Dengan pelukan, dengan pujian gitu, dengan hal-hal yang positif, dengan menenteramkan, dengan memotivasi. Itu bisa mengisi kembali tangki cintanya. Untuk bersenang-senang itu misalnya tidak harus melewatkan harus liburan keluar kota gitu, nggak harus ya, tapi misalnya bisa misalnya memberi kesempatan kepada anak, misalnya ternyata anak kita itu kelihatan bahagia kalau dia main bola dengan teman-temannya misalnya, biarkan ada waktu yang ya sudah sok kamu mainlah misalnya gitu, atau berkumpul misalnya ngobrol-ngobrol dengan teman-temannya, asal jangan kebablasan misalnya sampai semalaman gitu ya, misalnya keluar nih malam-malam berkumpul, perlu itu karena itu juga bisa tadi untuk memberikan kesempatan kepada anak kita relaksasi untuk bersenang-senang. Ada saatnya ya, kita juga kan ibu-ibu nih, kadang-kadang sok reunian gedeng ibu ya, asal jangan keseringan ya Bu ya, dan cinlok nantinya. Kadang-kadang kan kita juga butuh ya Bu ya, resep gitu, tiba-tiba reunian sama teman SMP mengingat kembali, nggak apa-apa, asal unggal bulan atau unggal tahun. Kan udah berapa puluh tahun tidak ketemu, begitu ketemu teh ada saat-saat yang berbeda gitu ya. Teman SMP, teman SMA. Nggak apa-apa sewaktu-waktu menyenangkan diri dengan bertemu dengan teman-teman sebaya kita, itu perlu Bu. Untuk apa tadi? Untuk memberikan waktu kepada diri kita, psikologis kita agar kita merasa bahagia, merasa senang. Ya, yang penting kita bisa mengatur dan tahu diri gitu, bahwa itu tuh untuk mengisi itu perlu ya, berkumpul dengan ibu-ibu botram itu perlu Bu. Asal jangan saat botram bari ngomongkeun batur nggak apa-apa. Botram sambil tukar-tukeran resep kan gitu ya, biasanya ibu-ibu sama masak eta teh nah enak, abi mah teu enak gitu misalnya. Nah itu nggak apa-apa. Jadi berkumpul dengan sesama anak-anak kita juga sama butuh. Jadi jangan sampai misalnya anak-anak kita yang kecil gaulnya sama yang besar gitu ya. Anak besar gaulnya sama yang kecil. Jangan, harus ada waktu untuk dengan sesama, dengan yang seumur. Karena apa? Karena dia butuh teman untuk yang ternyata saya ini sesuai. Kalau dengan teman sebaya ya itu biasanya beda auranya ya. Kita kan sama kalau dengan saya misalnya, kalau gaul sama ibu-ibu nenek-nenek terus ya, karena kebetulan misalnya ngisi pengajian dengan yang sudah tua gitu. Beda ketika saya ketemu dengan teman-teman sama-sama ini piknik misalnya bareng-bareng, itu kayak anak kecil aja lagi gitu ya, beda ininya. Nah itu ada perasaan seperti itu. Jadi itu juga diperlukan untuk tadi mengurangi stres pada anak. Jadi beri kesempatan kepada anak-anak kita untuk bersenang-senang. Saya kira itu ibu-ibu beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk mengurangi stres pada anak. Stres pada anak itu wajar, yang penting kita bisa mengelolanya gitu. Anak bisa mengelolanya. Jadi jangan sampai misalnya, jangan sampai anak saya stres, nggak boleh, nggak juga. Karena stres itu sesuatu yang normal dan dibutuhkan. Dalam hidup itu tidak selamanya lempeng kan, tidak selamanya lurus. Dia butuh stres-stres kecil. Yang penting dia tahu bagaimana cara mengelola stres itu gitu. Yang penting kita tadi memberikan jalan kepada anak. Jadi kalau misalnya dia sedang stres seperti itu, dia misalnya butuh nonton dulu sebentar misalnya gitu. Atau butuh main dulu dengan teman-temannya. Butuh main musik dulu, nyanyian ya. Sesekali ibu-ibu kan lomba, misalnya lomba sholat, nggak apa-apa ya. Kan refreshing, kumpul, latihan, ngobrol bareng, nggak apa-apa. Itu butuh juga waktu. Ayeuna tos beres latihan deui asa sepinya ibu-ibunya. Itu bisa ngumpul deui jeung ibu-ibu kan gitu. Jadi memang butuh Bu itu. Untuk apa? Untuk tadi, untuk real time-nya, untuk me time ya, untuk waktu untuk kita. Ya jangan terus-terusan ngurus
dapur gitu, ngurus masak, ngurus anak, ada waktunya untuk kita eksis gitu ya, tampil dilihat orang, nggak apa-apa, itu butuh untuk kita, untuk membuat rileks tubuh kita, untuk membuat stres-stres yang ada pada kita sedikit berkurang gitu. Saya kira itu mungkin yang dapat saya sampaikan sore hari ini. Tidak terasa ya, sudah jam hampir 5:30. Silakan kalau ibu-ibu ada yang mau ditanyakan. Ada pertanyaan ibu-ibu? Jadi apa saja Bu langkah untuk mengatasi stres pada anak di sekolah tuh? Ya, pertama kenali dulu ciri-cirinya. Anak ini marah-marah, wah si Gana lagi stres. Anak ini murung, nah si Gana lagi stres. Yang kedua apa? Cukup waktu tidur, ya, suruh dia istirahat. Yang ketiga, manajemen waktu. Yang keempat, periksa PR anak ya, bantu PR anak untuk mengerjakan, dampingi saat anak mempunyai PR gitu. Kemudian mempertimbangkan jumlah kegiatan anak, jangan terlalu padat ya. Selain cukup untuk tidur juga harus jangan terlalu padat, beri waktu-waktu luang untuk anak kita istirahat. Kemudian beri waktu untuk atau aktif bergerak ya, beri kesempatan anak untuk bergerak. Kemudian family time, kemudian tetap bersenang-senang atau berbahagia. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup dengan doa. Oh ada, enggak Bu Dini? Kebetulan ada anak saya itu kalau dilihat itu bukan stres gitu, tapi itu karakter gitu ya. Jadi setiap hari itu kalau tersinggung itu pasti aja marah ya, ada kita selalu mengingatkan, tapi itu terus diulang-ulang lagi. Apa yang harus kita lakukan kepada anak selain memberitahu dan apa kita juga kan memberikan apa sentuhan fisik ya itu ada. Terus apa lagi yang bisa kita lakukan? Ya, sebetulnya Bu, itu sebagai tanda bahwa sebetulnya dia itu mengeluarkan emosinya dengan cara marah. Sebetulnya ada emosi yang terpendam itu, sehingga mungkin di rumahnya. Jadi mungkin di awal dia itu di rumah mengalami hal-hal yang negatif yang membuat dia tidak bisa mengeluarkannya, sehingga ketika tersentuh itu kemudian emosinya keluar. Ya, pertama bisa dengan jurnal Bu. Beri anak untuk mengeluarkan emosi lewat tulisan, lewat coretan itu. Suruh dia menggambar. Ya, suruh dia menggambar. Itu di awal biasanya kalau di sekolah pembelajaran anak-anak itu disuruh menggambar. Kalau saya disuruh jurnal time. Nah, di situ mereka akan mencurahkan emosinya. Sehingga ketika dia mencurahkan emosinya, kita bisa gali itu pagi-pagi itu misalnya. Gambarnya bagus, nah seperti apa yang kita lihat bukan gambarnya sebetulnya, tapi emosi apa yang kita lihat di situ. Tebal atau tipiskah coretannya? Nah itu yang kita lihat nanti. Teratur atau tidak teratur gambarnya. Nah itu menunjukkan bahwa dia sebetulnya sedang ada masalah atau tidak. Nah kalau dia terlihat misalnya tebal gitu, berarti ada emosi terpendam tuh. Nah, itu dikorek biar dia keluar. Misalnya apa kekesalannya itu biar keluar gitu. Biar dia tadi, karena kita butuh untuk anak itu mencurahkan kekesalannya biar tidak lewat marah kekesalannya itu. Kalau sudah keluar berarti kan aman tuh. Nanti pasti tidak akan marah-marah lagi karena emosinya sudah keluar tadi. Kemudian yang kedua juga berikan aktivitas dia untuk bermain. Jadi harus dalam kondisi yang terus bermain berbahagia tadi. Misalnya dengan teman-temannya main bola gitu. Sehingga dia tidak ada kesempatan untuk tadi, untuk sendiri dan untuk ingat dengan permasalahannya itu. Sehingga dia terlampiaskan lewat berteriak-teriak gitu. Jadi berikan sarana bermain yang dia bisa melampiaskan emosi. Malendo misalnya main ucing sumput atau apa yang teriak gitu ya biar keluar.
Karena itu butuh. Anak yang memendam emosi itu butuh berteriak untuk mengeluarkan emosinya itu. Itu mungkin Bu Dini ya bisa lewat tulisan atau juga bisa lewat aktivitas permainan yang mengeluarkan suara-suara agar dia bisa melampiaskan emosinya. Karena kalau dinasehati mungkin tidak akan cukup ya, meskipun perlu juga bahwa kalau kamu kesel tidak dengan marah gitu. Bisa disampaikan dengan baik-baik gitu. Jadi tidak jangan marah, nggak begitu. Tapi sampaikan keinginannya dengan baik, coba pasti temennya akan dengar misalnya gitu. Sehingga dia tidak dengan emosinya itu tidak dengan marah, tapi dengan menyampaikan. Kan kita juga kadang ya Bu ya, kalau kesel kan bari melotot ya, tapi energi kita kan habis, capek kalau kita marah. Kamu teh gimana? Tapi kalau kita kan, mama teh dah kesel sama kamu teh. Tapi sambil ketawa bisa nggak Bu gitu? Marah sambil tersenyum, sambil mengatakannya kan hesenya Bu ya, orang biasa pasti Pak sambil melotot. Ari kamu gitu ya, Pak balatak wae misalnya gitu atau apa. Itu biasanya begitu. Itu kan itu memang butuh Bu kita melampiaskan, tapi sebetulnya kita bisa melampiaskan ternyata dengan begitu. Udah ambek dah sebenarnya mamah teh ka bapak teh ya. Kita sampaikan dengan begitu, pasti suami juga nggak akan marah. Ai mamah ambek naon bari seuri gitu. Nah gitu ya. Jadi justru akan terjadi komunikasi. Sebetulnya kesel sih gitu. Nah itu jadi berikan pelajaran kepada anak untuk mengungkapkan dengan bahasa, tidak dengan emosi. Ada lagi Ibu? Cukup? Cukup, baik, kalau tidak ada mungkin kita akhiri. Ibu-ibu, apa yang saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf, yang salahnya itu datang dari saya sendiri, yang baiknya tentu atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri kegiatan pengajian sore hari ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, diberikan ilmu, diberikan kesabaran, diberikan keterampilan untuk bisa mendidik putra-putri kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi anak-anak yang menjadi tabungan bagi kita di yaumil akhir nanti. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minal muttaqin, Rabbi habli minal mukhlisina lahuddin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.